Ikhwani, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabil mursalin. Amma ba'du. Lailatukum as-sa'idah ayuhal ikhwah. Kaifa halukum jami'an ikhwani? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah bi khair. Tamam, kullu tamam, sah? Alhamdulillah bi khair. Baik, alhamdulillah. Baik, ismahu li an u'arrifa nafsi baina ladaikum ayuhal ikhwah. Ismi Fauzan, ismil kamil Muhammad Fauzan Halim. تقدرون تناديني باسمي فوزا. أنا عمري 24 سنة. 24 سنة. طيب إخواني، لنبدأ درسنا اليوم في هذه الليلة وفي هذه الفرصة الثمينة عن بعض مبحث العلم النحو وبعض مبحث في علم الإملاء. طيب لنبدأ درسنا اليوم. طيب إخواني، هل رأيتم الشاشة؟ هذا الملف PDF، هل رأيتم عند الشاشة عندكم؟ رأينا. طيب الصوت مسموع جيد صح؟ مسموع. طيب إخواني، لنبدأ درسنا اليوم عن حروف الزائدة. معلوم صح هذه الكلمة الحروف الزائدة، أليس كذلك؟ بلى. الحروف الزائدة. طيب لنساعد، أرجو منكم مساعدة واحد يترجم هذه الكلمة الحروف الزائدة. Huruf-huruf tambahan. Huruf-huruf tambahan. طيب الحروف جمع حرف. جمع حرف. huruf زائدة، huruf tambahan. طيب ثم الفقرة التالية، هناك حرف تزاد في الكتابة. من يعرف منكم ما معنى هذه الكلمات؟ هناك حروف تزاد في الكتابة. من يترجم هذه الكلمة؟ هناك واحد يريد يترجم هذه الكلمة؟ هل هناك واحد؟ Ada yang bisa terjemahkan ini satu kalimat ini? Hunaka hurufun tuzadu fil kitabati. Ada yang tahu artinya di sini? Terdapat huruf-huruf yang ditambah di dalam sebuah penulisan. Oke. Jadi pembahasan pertama di sini kita akan membahas tentang huruf-huruf tambahan. Nah, huruf-huruf tambahan di sini nanti ada beberapa pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama di sini kita akan lihat yaitu huruf tambahan al-alif. Yang pertama di sini adalah huruf alif. Huruf alif ini akan ada atau ditambahkan ketika ini ada beberapa hal di sini, ada beberapa tempat. Al-alifu tuzadu inda. Nah, alif di sini akan ditambahkan tulisannya pada penulisan. Kapan nih kapan aja nih tambahkannya alifnya di sini. Al-awwal ba'da wawil jama'ati fil fi'li al-mudhari'i wal madhi wal amri. Man ya'rif minkum ma ma'na hadhil kalimah? Alif itu ditambahkan. Yang pertama adalah setelah wawu jamaah yang terdapat di fi'il mudhari, fi'il madhi, dan fi'il amr. Oke, yang pertama di sini ada alif yang ditambahkan setelah terletaknya atau yang terletak setelah wawu jamaah yang ada pada fi'il mudhari atau juga ada di fi'il madi dan juga di fi'il amr. Contohnya apa? Yang terletak setelah fi'il mudhari. Alif yang terletak setelah wawu jamaah. Kita coba, ada yang bisa kasih contoh satu?
Oke, mada takul? Yakulu. Ya, mada? Man ya'ti bimisal? Saya beli Yakulu. Yakulu. hakada ana sa'ati bimisal. Masalan naktub huna lam yadri طيب رأيتم هذه الشاشة. Ra'ayna. طيب هناك مثال لم يضربوا. أصل الكلمة قبل دخول اللام يضربون. يضربون. فدخلت هذه الحرف لم، حرف اللام، دخل هذه الحرف لم، ثم جزم هذا الفعل، جزم هذا الفعل وحذفت النون وقلبت alifan. Jadi asalnya di sini yadribuna. Yadribuna ketika dia kemasukan huruf atau amil jawazim yang berupa huruf lam, maka dia dibaca lam yadribu. Nah, setelah wawuhnya di sini dia ditambahkan huruf alif. Nah, ini untuk contoh yang pertama, untuk wawuh jamaah yang untuk tambahan huruf alif yang terletak setelah wawuh jamaah. Fahimtum ikhwani? Fahimna. Baik. Asani Fahimna. hunaka alifun tuzadu allati waqa'at ba'da wawil jama'ati fi al-fi'li al-madhi. Man ya'ti bimisal? Yang berikutnya ada tambahan huruf alif yang terletak setelah wawuh jamaah. Yang wawuh jamaahnya di sini ada di fi'il madi. Siapa yang bisa kasih contoh? Dorobu. Doroh, dorobu. Oke, dorobu. Hadhil alif zaidah ba'da harfi al-wawi allati waqa'at fi fi'li al-mudhari' ba'da wawil jama'ati. As-salis al-alif az-zaidah ba'da wawil jama'ati fi fi'li al-amri. Man ya'ti bimisal? Yadribu. Idribu. Tayyib, ahsant. Ahsant ya Zaki. Zaki Rafi. Idribu. Tayyib, hadhil alif waqa'at ba'da wawil jama'ati fi fi'li al-amri. Tayyib. Linarji' inda malaf هذا. رجعنا إلى هذا الملف. إلى هذا الملف. رأيتم؟ Ra'ayna. الآن نتابع درسنا في الرقم الثاني. يعني الألف تزاد عند يعني الثاني في القافية إشباعا لحركة الفتح وتسمى ألف الإطلاق. من يعرف منكم ما معنى هذه الكلمات؟ Qafiyah. Jadi yang kedua di sini ada alif yang ditambahkan ketika dia ada di akhir suatu ungkapan atau syair di sini. Yang harokat fathahnya di sini disebut alif itlaq. Jadi dia sebenarnya nggak ada
arti dari apa-apa di sini. Cuma sekedar tambahan aja buat suatu kata yang nanti pelafalannya di sini jadi indah, jadi enak didengar aja. Gitu. Ini namanya aliful itlaq. Kayak misalkan contoh di sini kita masukkan contoh lagi ya di Microsoft Word. Wa habbaza sakinur rayyani. Man kana. Oh, sorry. Dia belum pindah ya ke sini. Ini ada nggak tulisannya? Jelas nggak? Jelas. Habbaza sakinu rayyani man kana. Nah, ini contoh yang kedua dari alif yang ditambahkan atau tambahan alif yang terletak di akhir qasidah atau di akhir syair, yang fungsinya di sini dia supaya nadanya bagus aja, senada gitu, akhirnya kayak gitu. Nah, ini alif yang terakhirnya ini alif itlaq namanya. Mafhum ikhwani? Oh, Baik. مفهوم. Kita أو نرجع إلى هذا الملف. الثالث هناك ألف تزاد في آخر الاسم المنون الذي ليس آخره تاء مربوطة ولا همزة قبلها ألف. Nah, di sini yang ketiga ada alif yang ditambahkan pada isim yang menerima tanwin, yang akhirnya di sini bukan diakhiri dengan tak marbutoh, dan juga huruf sebelumnya di sini bukan huruf hamzah. Contohnya di sini inna fatahna laka fatham mubina. Mubina asalnya mubinun. Asalnya mubinun. Kalau dia i'rabnya rafa, ketika dia nasab, maka kata mubina di sini ada tanwinnya. Ini ketika isim yang menerima tanwin. Nah, ini kan mubina di sini bukan isim yang ghairu munsorif, tapi dia munsorif atau munawwan. Maka dia ketika nasab ditambahkan alif. Yang ketiga bisa dimengerti? Mafhum ikhwani as-salis? مفهوم. مفهوم إن شاء الله. قبل أن نتابع في الحرف الواوي لنراجع. أولا هناك ثلاث حال. هناك ثلاث حالات زيادة الألف. الأول الألف التي وقعت بعد واو الجماعة في الفعل المضارع والماضي والأمر. المثال لم يضربوا ثم ضربوا
وكذلك يضرب. ثم الثاني في القافية إشباعا لحركة الفتح يسمى ألف الإطلاق كما ذكرنا في المثال وحبذا ساكن الريان من كان. ثم ثالث هناك ألف تزاد في آخر الاسم المنون الذي ليس آخره تاء المربوطة ولا همزة قبلها ألف. المثال إن فتحنا لك فتحا مبينا. ثم نتابع درسنا في حرف الواو. طيب نرجو منكم مساعدة، واحد يقرأ هذه الفقرة. الواو تزاد في، واحد من يقرأ منكم؟ هل هناك أحد يقرأ هذه الفقرة؟ ada yang bantu baca? طيب تفضل. الواو تزاد في الأول اسم الإشارة الذي حذفت منها هاء التنبيه أولئك وأولى. طيب أول شيء هذا الواو تزاد في اسم الإشارة أو نقرأ بوصل الكلمة، يعني لأن هذه الهمزة همزة الوصل. في اسمايل الواو تزاد في اسم الإشارة، في اسم الإشارة اللذين حذفت منها هاء التنبيه، اللذين حذفت منها هاء التنبيه. المثال أولئك وأولئك. من يفهم هذه الكلمة؟ Huruf tambahan waw. Nah, huruf tambahan wawnya di sini ada di mana nih? Man اسم yafham الإشارة. hadhil kalimah? Man yutarjim? طيب الخلاصة من هذه الفقرة أن الواو الزائدة هناك في كلمة اسم الإشارة ألا وهما في كلمة أولئك وأولئي وأولئي. هذا رأيتم هناك كلمة، يعني هناك حرف واو، حرف الواو، هناك حرف واو وهذه الواو زائدة، وكذلك هنا الواو زائدة. على كل حال الواو هنا في اسم الإشارة، واحد في كلمة أولئك، واحد آخر في كلمة أولئك. مفهوم إخواني؟ مفهوم. Jadi yang pertama di sini huruf waw di sini ada tambahan di isim isyarah, dua kata isim isyarah yang huruf h tanbihnya di sini dibuang. Itu contoh pada kalimat atau pada kata ulaika dan ulai. Di sini wawuhnya di sini wawuh tambahan. Nah, yang kedua pada kata ulu dan uli, yang artinya di sini dia bimana ashabi al-mulhaqatain bijam'il mudzakkari salimi. Dia sama seperti ulu dan uli. Bimana ashabil mulhaqatain bijam'i al-mudzakkari salim. Jadi ulu sama uli di sini sama kayak arti yang artinya ini zu. Kayak misalkan ulul ilmi, seperti itu. Jadi wawuhnya di sini tambahan ulu dan uli. Jadi nggak dibaca panjang di sini wawuhnya. Jadi dibacanya
ulu, dan uli. Bukan dibaca uli. Bukan dibaca juga ulu. Ini wawunya di sini tambahan. Dan juga pada kata ulati yang artinya di sini sahibat. Atau tadi kan kita sebutkan ulu di sini artinya sama seperti zu. Sama seperti zu. Artinya ulu di sini zu dan ulati di sini artinya zat. Zatu. Jadi di sini wawunya di sini adalah tambahan. Fahimtum ikhwani? Kemudian yang ketiga di sini ada waw tambahan pada huruf atau pada kalimat amr. Kalimat amr. Tafriqon bainaha wa baina Umar. Wawunya di sini tambahan yang digunakan untuk membedakan antara kata Umar dan Amr. Jadi kalau mau bedain nama yang dilihat dari tulisan di sini, apakah dia dibaca Umar atau Amr, kita lihat setelah huruf ro-nya di sini, apakah ada huruf waw atau tidak ada huruf waw. Kalau tidak ada huruf waw, maka bacaannya Umar. Kalau ada waw, maka bacaannya Amr. Idza kana amr marfu'an au majruran au mansuban. Sama aja kalau misalkan amarnya di sini i'rabnya dibaca rafa, mau itu jer atau nasab tanpa tanwin, min ghairi tanwinin. Wa tusamma al waw al fariqah, dan wawunya di sini yang ada di kata amr di sini namanya waw fariqah. Waw al fariqah yang membedakan antara kalimat amr dan umar. Oke, mafhum ya? Oke, Mafhum. berikutnya ada al-hamzatu al-mutawassitatu alal alifi. Hamzah Afwan, ya, mau nanya dulu yang Amr sama Umar. tafadhol, tafadhol. Kalau yang eh, Amr itu kalau misalnya mansub itu tulisannya gimana tuh? Apakah wawunya dihapus apa tetap? Terus penulisannya gimana? Kalau mansub, kalau mazhur gitu. Kalau Amr. Di sini dijelaskan di sini kan kalimat amr tafriqun bainaha wa baina Umar. Idza kana amr marfu'an au majruran au mansuban min ghairi tanwinin. Jadi dia ini enggak ada tanwinnya. Misalkan contoh kita mau jadikan dia nasab. Ro'aitu amru. Ro'aitu amro. Hanya harokat huruf akhirnya aja nih yang diganti ro-nya. Karena kalau misalkan nggak ada wawuhnya, maka dia Umar, Umaro, Ro'aitu Umaro. Tapi kalau ada wawuhnya terakhir, ya tetap Amro, Amro seperti itu. Ini kan disebutkan di sini idza kana amr marfu'an au majrurun au mansuban. Sama aja mau dia ketika i'rabnya rofa atau jer atau mansub, tulisannya tetap seperti ini. Cuma nanti diharokat huruf ro-nya aja nih. Kalau rofa ya dia berarti pakai doma. Kalau jer berarti dia pakai kasroh di huruf ro-nya. Seperti itu. Oke, syukron. Jadi intinya nggak boleh tanwin. Min goiri tanwinin. Nggak boleh tanwin di sini. Oke, siap. Syukron. Afwan. ثم نخطو إلى هذه الفقرة الهمزة المتوسطة على الألف. Hamzah yang terletak pada di tengah-tengah kata yang hamzahnya di sini ada alifnya, atau kita katakan di sini dia hamzahnya hamzah kotok, bukan hamzah wasol. Singkatnya gitu. Kita akan bahas tentang hamzah kotok. Yang harokatnya ini dia tetap dibaca terus. Nah, terus samu al-hamzatu al-mutawassitatu 'alal alifi fil mawadi' at-tali. Nah, ini hamzahnya ini nih, hamzah yang dimaksudnya di sini ini nih. Yang ada kayak huruf apa nih? Nah, seperti ini. Lihat kan yang ada kursornya nih digerakkan. Nah, yang hamzah yang kita maksudnya ini nih pembahasan kita. Yang terletak di atas alif.
Nah, di mana aja nih tempatnya hamzahnya nih? Yang pertama di sini idza kanat maftuhatan wal harf alladzi qablaha maftuhun. Kalau misalkan huruf hamzahnya di sini harokatnya fathah. Coba kita lihat. Sa'ala. Huruf hamzahnya ini harokatnya apa nih? Sa'ala. Harokat hamzahnya apa? Dhammah atau fathah? Fathah. Fathah. Huruf hamzahnya di sini berharokat fathah. Wal harf alladzi qablaha maftuhun. Dan huruf yang berada sebelum huruf hamzahnya di sini hurufnya fathah. Huruf sinnya fathah kan. Maka di sini hamzahnya hamzah mutawassithah. Ada terus sama hamzatul mutawassithah. Penulisan uh, penulisan hamzahnya seperti ini. Nah, yang kedua, idza kanat sakinatan. Kalau misalkan huruf hamzahnya ini sukun, wal harful ladzi qablaha maftuhun. Dan huruf sebelum hamzahnya di sini berharokat fathah. Coba lihat di sini. Hamzahnya sukun, huruf sebelum hamzahnya berharokat fathah. Di sini ada hamzah mutawassithah. Kemudian yang ketiga, idza kanat maftuhatan wal harful ladzi qablaha sakinun. Laisal ya, misal mas'alah. Kalau misalkan ada huruf hamzah yang berharokat fathah, wal harful ladzi qablaha sakin, dan huruf yang sebelum hamzahnya di sini adalah huruf yang sukun. Huruf sinnya sukun. Dan huruf sebelumnya di sini bukan huruf ya. Contohnya mas'alatun. Fahimtum ikhwani? Fahimna. Fahimna. Baik. Summa al-hamzah al-mutawassithah 'ala nabrah. Ini jadi kita lagi bahas ini ya tentang imla, tata cara penulisan huruf dalam bahasa Arab. Nah, yang pertama di sini yang berikutnya adalah tuktabu al-hamzatu fi wasatil kalimah 'ala nabrah. Maksudnya di sini nabrah ini dia al-ya bentuk dia tempatnya ya itu. Nabrahnya di sini maksudnya sama seperti tempat huruf ya, tapi dia nggak ada titiknya. Nah, contohnya di sini kita bisa lihat nih di sini. Kayak huruf ya, tempat huruf ya, tapi dia nggak ada titiknya, pakai hamzah di atasnya. Ini maksudnya alan nabroh. Di atas nabroh itu kan kalau diartikan bisa kayak tempat duduk gitu, tempat duduk. Nah, jadi maksudnya di sini pembahasan tentang penulisan huruf hamzah yang terletak di tengah-tengah, yang penulisannya di sini dia memakai tempat duduk yang berupa seperti huruf ya di sini. Nah, yang pertama di sini tuktabu al-hamzatu fi wasatil kalimah 'ala nabrah idza kanat. Kalau misalkan hurufnya di sini maksuratan. Kalau huruf hamzahnya di sini dia dibaca kasroh. Contohnya afidah. Afidah. Hamzahnya di sini harokatnya kasroh. Maka ditulisnya menggunakan nabroh. Ada tempat duduknya, ada dudukannya. Nggak cuma huruf hamzahnya doang. Nggak cuma bentuknya doang, bentuk ini nih. Tapi dia ada tempatnya, kayak tempat ya gitu. Kemudian yang kedua, maftuhatan au madmumatan qablaha harfun maksurun. Kalau misalkan huruf hamzahnya di sini dia fathah atau dia dhammah. Yang pertama kita bahas dulu yang fathah. Kalau misalkan hamzahnya ini fathah, wa qablaha harfun maksurun, dan sebelum huruf hamzahnya di sini ada harokat atau ada huruf yang berharokat kasroh. Maka dia alan nabroh. Hamzahnya di sini alan nabroh. Ada tempat duduknya nih, tulisan hamzahnya. Bukan cuma bukan ditulis dengan ininya doang nih, hamzahnya doang, tapi dia harus ada tempatnya. Seperti ini. Sama kayak tempat ya, tapi dia nggak ada titiknya. Atasnya ini ada huruf hamzahnya. Nah, itu yang pertama. Kalau misalkan yang
huruf hamzahnya fathah, sebelumnya kasroh. Kemudian satu lagi, kalau misalkan huruf hamzahnya di sini dhammah, huruf hamzahnya dhammah, tapi sebelumnya di sini ada huruf yang berharokat kasroh. Contohnya nasyiuna, nasyiuna. Hamzah berharokat dhammah, sebelumnya ada huruf berharokat kasroh. Paham itu? Fahimna. Baik, as-salis idza kanat maftuhatan wa qablaha yaun sakinatun. Kalau misalkan ada huruf hamzah yang harokatnya di sini fathah, hamzahnya fathah. Tapi sebelum huruf hamzahnya di sini wa qablaha yaun sakinatun. Sebelum huruf hamzahnya di sini ada huruf ya yang sukun. Maka penulisannya di sini alan nabroh. Ada tempatnya di sini, ada tempat duduknya. Ada polanya. Kemudian ilahuna fi soal, indakum soal atau istifsar. Sampai sini ada pertanyaan, bisa dimengerti semuanya? Bisa. Mafhum insyaallah. Summa nutabi fi al-kalimah wa al-mabhath anil hamzah al-mutawassithah ala al-alif. Tuktabu al-hamzatu al-mutawassithatu ala al-wawi fil halat. Ini penulisan hamzah yang terletak di tengah kalimat, yang hamzahnya ini ditulisnya ini di atas huruf waw. Nah, ini ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama di mana nih? Idza kanat madmumatan. Idza kanat madmumatan wa qablaha maftuhun. Kalau ada huruf hamzah yang huruf hamzahnya di sini berharokat madmumah, dhammah. Dan sebelum huruf hamzahnya di sini berharokat fathah. Pokoknya lihat intinya di sini huruf hamzahnya di sini harokatnya dhammah, tapi sebelum huruf hamzahnya di sini ada huruf yang berharokat fathah. Maka dia ditulis hamzahnya di sini di atas huruf waw. Jadi bawahnya ada wawnya, di atasnya baru dikasih hamzah. Contohnya aqra'uhum. Tsumma atsani idza kanat madmumatan wa ma qablaha sakin. Dan yang berikutnya ada hamzah yang berharokat dhammah. Tapi sebelumnya di sini ada huruf yang sukun. Contohnya mas'ulun. Maka hamzahnya di sini ditulis di atas waw. Tempatnya di sini di atas waw. Cara penulisannya. Yang ketiga, idza kanat sakinatan wa ma qablaha madmumun. Apabila hamzahnya di sini sukun, al-mu'min. Sukun di sini hamzahnya. Wa ma qablaha madmumun. Sebelum huruf hamzahnya di sini harokatnya dhammah. Contohnya al-mu'minina atau al-mu'minuna bisa. Yang berikutnya ada idza kanat maftuhatan wa ma qablaha madmumun. Kalau ada hamzah yang berharokat fathah. Hamzahnya berharokat fathah. Kemudian wa ma qablaha madmumun. Sebelum huruf hamzahnya di sini berharokat dhammah. Ada huruf yang berharokat dhammah. Contohnya fuadun. Fuadun. Fahimtum ikhwani? Fahimna insyaallah. Baik. Al-an tuktabu al-hamzatu al-mutawassitatu mufradatan ala satr. Ala satr fil halat at-taliyah. Nah, ini yang berikutnya penulisan huruf hamzah yang terletak di tengah kalimat, yang hamzahnya di sini berdiri sendiri. Maksudnya di sini dia ala satr. Kalau misalkan diartikannya itu dia berarti nggak ada alifnya, nggak ada tempat duduk kayak ya-nya di situ, atau bukan terletak di atas huruf waw, tapi
terletak di atas garisnya. Jadi misalkan kalau misalkan di tulisan Al-Quran itu kan ada garis-garisnya itu. Nah itu di alas satr, bukan di atas alan nabr atau alal wawi. Ini yang pertama, idza waqa'at maftuhatan ba'da alifin. Kalau hamzahnya di sini berharokat fathah yang terletak setelah huruf alif. Yatasaalun contohnya. Yatasaalun. Hamzah fathah. Hamzahnya fathah. Terletak setelah huruf alif. Maka hamzahnya alas satr. Kemudian yang kedua, idza waqa'at maftuhatan ba'da wawin sakinatin. Kalau ada huruf hamzah, hamzahnya di sini berharokat fathah. Kemudian terletak setelah wawu yang sukun. Wawunya sukun. Maka hamzahnya alas satr, bukan alan nabrah atau alal waw. Yang berikutnya ada pada idza ja'at ba'daha alifu tanwinin nasban wa laysa qablaha ya'un sakinah mislu imra'an. Kalau misalkan hamzahnya di sini terletak setelah alifu tanwinin. Kalau misalkan hamzahnya di sini, setelah hamzahnya di sini ada huruf alif yang dia alifnya di sini berharokat tanwin yang keadaannya di sini i'rabnya nasab. Dan sebelum huruf hamzahnya di sini bukan huruf ya yang sukun. Maka hamzahnya di sini penulisannya alan alas satr, bukan alan nabrah atau alal ya. Idza ja'at ba'daha alifu tanwinin nasban wa laysa qablaha ya sakinah. Misal imra'an. Mafhum ikhwani? Baik. Al-an darsuna an an-nahwu. An-nahwu fil adad wal ma'dud. Man ya'rif ma huwa al-adad wa ma huwa al-ma'dud. Man ya'rif minkum ma ma'na al-adad wa ma ma'na al-ma'dud. Jumlah, penjumlahan dan yang dijumlahkan. Angka bilangan dan angka yang terbilangnya di sini. Simpelnya adat di sini angkanya. Dan ma'dud di sini sesuatu yang dihitungnya, barangnya. Apa nih yang disebutkannya di sini? Adad wal ma'dud. Hitungan dan yang terhitungnya, bisa juga seperti itu. Al-adad. Nah, di sini ini kalau secara ringkasannya seperti ini. Dari nomor 1, 2, contohnya seperti ini. Tapi kalau misalkan kita mau lihat penjelasannya ada di bawahnya lagi. Al-adad wal ma'dud fil a'dad al-mufradah. Adad dan ma'dud yang bilangannya ini satuan. Contoh di sini, ma'a wahid wa isnin. 1 dan 2 yasbiku al-ma'dud al-adad. Yang ma'dudnya di sini mendahului adad. Ma'dudnya di sini mendahului adad. Wa yutabiquhu fit tadhkiri wa ta'nitsi. Dan adad dan ma'dudnya di sini harus sesuai antara muzakkar atau muannasnya. Contohnya kita lihat di sini yang pertama. 1
dan 2. Di sini kalau misalkan bendanya di sini muzakkar, bendanya misalkan muzakkar, atau kita masuk ke ini ya, ke wordnya di sini biar lebih jelas contohnya. Contoh misalkan apa benda yang muzakkar, benda yang muzakkar. Contoh Kitab. ada takul Kitab. kitabun. Thayyib, kitabun. Aktub kalimat kitabun. Kitabun di sini muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Kalau misalkan untuk angka 1 dan 2, dia harus sesuai antara adat dan ma'dudnya. Adatnya misalkan 1. Karena dia ma'dudnya di sini muzakkar, maka adatnya juga di sini harus muzakkar. Karena barangnya di sini muzakkar, maka angkanya di sini juga harus muzakkar. Ini untuk bilangan satuan. Bilangan satuan yang berupa angka 1 dan angka 2. Kemudian yang contohnya adatnya di sini 2. Gimana kalau kita mau bilang 2 kitab? Apa bahasa Arab? Kitabani. Kitabani snani. Kitabanis. Nah, Nani. oke. Kitabanis. Nih. Karena barangnya di sini, yang dihitungnya di sini, barangnya berupa muzakkar, maka angkanya di sini juga harus muzakkar, isnan. Ini contoh yang muzakkar. Kalau contoh yang muannas bagaimana? Contoh barang yang berupa isim muannas. Qaruratun. 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 Gimana nih kalau kita menyebut satu qarurah, satu botol? Qaruratun wahidatun. Qaruratun wahidatun. Kenapa nggak pakai wahidun? Kenapa nggak disebut qarurotun wahidun? Muannas. Karena ma'dudnya di sini Karena muannas. kalau angka satuan 1 atau 2, dia harus sesuai antara adat dan ma'dudnya. Kalau ma'dudnya di sini muannas, maka angkanya di sini atau adatnya di sini harus berupa muannas. Contohnya qarurotun wahidatun. Kalau 2 gimana? Qarurotani Isnataini. natani. Oh, isnatani. Qarurotanis natani. Dan Qaruratan. hamzah wasal. Jadi kalau kita baca harokat sebelum huruf hamzahnya di sini, maka huruf hamzahnya di sini nggak ada harokatnya. Jadi qarurotanis natani. Boleh nggak kalau kita sebutkan jadi qarurotas nani? Qarurotanis nani. Boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena muannas. Karena ma'dudnya di sini muannas. Maka harus sesuai antara adat dan ma'dudnya. Kalau ma'dudnya muannas, adatnya juga harus muannas. Fahimtum? Fahimna insyaallah. Baik. Narji ila hadil malaf. Summa as-sani naqra min salasah ila asyarah. Yakunu al-ma'dudu jam'an majruran bil idafati wa yukhalifu al-adad fit tadhkiri wa ta'nisi. Kalau dari angka 3 sampai angka 10, maka ma'dudnya di sini dia harus jamak, bentuk ma'dudnya.
dan harus dibaca jer dengan diidofahkan, disambung, jadikan satu kata. Wa yukhalifu al-adada fit tadhkiri wat ta'nisi. Dan ma'dudnya di sini dia harus apa ya di Indonesia kan ya di sini tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan ma'dudnya. Kalau ma'dudnya muannas berarti adatnya dia harus muzakkar. Kalau tadi kan di angka 1 sama 2 dia harus sesuai. Ma'dudnya muannas, adatnya juga harus muannas. Kalau ma'dudnya muzakkar, adatnya juga harus muzakkar. Tapi kalau untuk angka 3 sampai 10, dia di sini ma'dudnya di sini harus berlawanan dengan adatnya. Coba kita lihat contohnya di sini biar lebih simpel. Adatnya di sini asyru. Ma makna asyru? 10. Ashrun yani ashrun au qabla al-idafah tuqra'u ashrun. Thumma naj'al kalimah ashr wa sanawat bil idafah. Ini yang pertama di sini adatnya di sini bilangannya di sini 10 ashrun. Atau kita jangan lihat ininya dulu, kita jangan lihat ke adatnya, kita lihat ke ma'dudnya di sini. Barang yang kita hitungnya di sini. Barang yang terbilangnya di sini asal katanya sanatun. Asal katanya sanatun. Sanawatun. Jam'u sanatin. Kita lihat ke sini ya, ke Microsoft Word lagi. Biar lebih jelas contoh. Sanatun. Sanatun muzakkar atau muannas? Mu'annas. Muannas. Kita misalkan udah tahu nih jamak, bentuk jamak dari kata sanatun, yaitu sanawatun. Sanatun, sanawatun. Nah, kita mau buat kata atau menyebutkan angka 10. 10 tahun misalkan. Nah, kita harus lihat dulu. Di sini karena asal ma'dudnya di sini yaitu muannas. Ketika kita mau buat angka dari 3 sampai 10, maka harus mempertimbangkan ini adat dan ma'dudnya. Kalau ma'dudnya di sini muannas, maka adatnya di sini harus muzakkar. Sebelum itu kita harus sebutkan dulu ya adat-adat yang muzakkar sama muannas. Adat muzakkar sama muannas. Baik, alhin urid as'al ilaikum. Man ya'rif minkum al-adad al-muzakkar wal-adad al-muannas. Man ya'rif minkum al-adad al-muzakkar wal-adad al-muannas. Ada yang tahu? Adat muzakkar dan adat muannas. Oh, tadi kan kita udah sebutkan ya di sini. Adat muzakkar kalau satu wahidun. Wahidun. Kalau muannas wahidatun. Nah, di sini kita mau sebutkan nih 3. Kalau 3 untuk muzakkar apa? Kalau 3 untuk muzakkar. Salah satu. Salah Salah satu. salah satu. Kalau untuk muannas Salasun. salasun. Oke. Itu kalau misalkan secara sebentar kita coba tulis di sini biar kelihatan contohnya ya. Salasun dan
Tun. Oke. Sekarang kita lihat kata adatnya di sini secara penulisan. Kalau secara penulisan di sini sesuatu yang ada tak marbutohnya di sini, maka akhirnya di sini tak marbutoh disebut muannas. Kalau nggak ada tak marbutohnya disebutnya muzakkar. Sekarang kita ambil poin intinya di sini ya. Kalau huruf akhirnya di sini nggak ada taknya, maka dia muzakkar. Kalau ada taknya, maka muannas. Karena di sini sanatun muannas, maka adatnya di sini tadi harus berlawanan. Kalau adatnya di sini ma'dudnya di sini sanatun muannas, maka adatnya di sini harus muzakkar. Jadi nggak ada taknya. Maka kalau kita mau sebut 3 tahun, bahasa Arabnya apa? Salasu sanawatin atau salah satu sanawatin. Salasu sanawatin. Salasu sanawatin. Sanawatin. Karena kalau bilangan dari angka 3 sampai angka 10, ini harus berlawanan antara adad dan ma'dudnya di sini. Yang jadi poin intinya dulu, ini kita lihat dulu bentuk mufrad dari ma'dudnya di sini. Karena sanah di sini muannas, maka adatnya di sini harus muzakkar, harus berlawanan, nggak boleh sesuai. Fahimtum? Fahimtum ikhwani? Fahimna insya Allah. Oke, kalau misalkan ini kan contohnya eh, yang ma'dudnya muannas ya. Kalau misalkan contohnya kita ganti jadi ma'dudnya ini muzakkar. Di sini ada amyal. Kita coba ke kata yang lebih mudah nih yang tadi kita udah sebutkan, kitab. Gimana nih kalau kita mau nyebut 3 kitab? Apakah kita sebut salah satu kutubin atau salah satu kutubin? Salah satu kutubin. Salah satu kutubin. Salah satu. Nah, salah satu kutubin. Jadi angka adatnya di sini disambung sama ma'dudnya. Dijadikan susunan idofah, menggabungkan 2 kata menjadi satu. Bukan dibaca satu-satu. Kalau tadi disebutkan salah satu kutubin, itu tidak digabung itu kata salah satunya di situ. Karena kalau susunan idofah di sini, kata salah satunya di sini menjadi mudhof, nggak boleh ada tanwin. Ketika dia menjadi idofah. Fahimtum ikhwani? Fahimna. Oke. Salah satu kutubin. Oke. Kita lanjut. Berikutnya tentang ma'amiatin wa mudha'afatiha yakunu al-ma'dudu mufradan majruran bil idafati wal adadu bi sigatin wahidatin lil mudzakkari wal muannats. Nah, kalau misalkan kita lagi mau sebutkan angka yang ratusan atau yang berkelipatan, maka ma'dudnya di sini harus mufrad dan juga ma'dudnya di sini harus dibaca jer. Jernya dengan idofah, diidofahkan kayak yang tadi. Wal adadu bisigotin wahidatin lil mudzakkari wal muannas. Sini kita coba lihat contoh yang angkanya di sini ratusan. Ada nggak di sini yang angkanya ratusan? Oh nggak disebutin ya di sini. Oke, kita masuk contoh aja di sini di contohnya.
Apa bahasa Arabnya 100? Maza bil Arabiyah mi'ah. Mi'atun. Kalau kita mau sebutin 100 kitab, apa bahasa Arabnya? Mi'atu kitabin. Mi'atu? Kitabin. Bukan. Tadi kita ada kaidahnya, kita barusan kita bahas. Kalau misalkan kita mau gabung kata, menyebutkan kata yang mana ini? Ini udah muncul belum PDF-nya? Masih Word ya? Belum muncul. Ini PDF-nya udah muncul? Nah, ini kalau misalkan kita mau bikin kata pakai angka ratusan, kita harus pakai ma'dudnya di sini, sesuatu yang kita hitungnya di sini, yang terbilangnya di sini harus bentuknya mufrad, majrur. Oke, berarti kalau mi'at kita mau gabung dengan kata kita, berarti mi'atu harus mufrad, ma'dudnya di sini. Mi'atu kitabin harus dibaca majrur, diidofahkan. Si gotin wahidatin lil mudzakkari wal muannas. Jadi kalau misalkan angka ma'dudnya di sini muzakkar, tetap dipakai mi'ah, dan muannas juga tetap sama. Mi'atu kitabin, mi'atu rotin, seperti itu. Harus bentuk adatnya di sini mufrad dan dibaca jer dengan diidofahkan dengan adatnya. Mafhum ikhwani? Bisa dimengerti? Oke, yang berikutnya ada bilangan al-adad wal ma'dud fil a'dad al-murakkabah. Bilangan dan yang terbilangnya di sini yang menggunakan angkanya di sini bukan satu kata dengan angka yang tersusun. Bukan cuma satu, bukan angka satuan. Contohnya di sini angka 11 dan angka 12. Ya'ti al-ma'dudu mufradan mansuban ala tamyizi wa mutabiqan lil ma'dudi fit tadhkiri wa ta'nisi. Kalau kita mau sebut angka 11 dan angka 12, maka ma'dudnya di sini yang terbilangnya di sini harus mufrad dan mansub. Nasabnya di sini karena sebagai tamyiz, dan juga mutabiqan lil ma'dudi harus sesuai dengan ma'dudnya. Kalau ma'dudnya muzakkar, maka adatnya juga harus muzakkar. Kalau ma'dudnya muannas, maka ma'dudnya di sini juga harus muannas. Contohnya di sini kita lihat. Di sini apa nih yang tertera di contohnya di sini? Kita masuk ke wordnya ya. Ma'dudnya di sini dia harus mufrad dan nasab dan sesuai dengan ma'dudnya ini.
Contoh kalau misalkan kita mau sebutkan 11 kitab, apa yang kita ucapkan kalau kita mau nyebut 11 kitab? Ihda asyara kutubin. Kalau misalkan kita mau sebutkan angka 11 dan 12, maka adat yang mufrodnya di sini harus dibaca, ada ma'dudnya di sini harus mufrad. Maka contohnya kalau misalkan kita mau sebut 11, 12, 11 dan 12 kitab, maka disebutnya ihda asyara Asyara kutuban atau kutubin. kutuba. Kitaban. Kitaban. Ma'dudnya di sini harus mufrad. Oh iya. Ma'dudnya di sini harus mufrad. Dan juga dia harus sesuai. Ma'dudnya di sini harus muzakkar. Jika dia muzakkar maka muzakkar. Kalau muannas pakai muannas juga. Ini untuk angka 11 dan angka 12. Kemudian untuk angka 13 sampai 19. Angka 13 sampai 19 di sini ini kan dia murakkab. Adat sama ma'dudnya di sini. Tiga belas sampai 19. Kalau misalkan kita mau gunakan angka 13 sampai 19, maka ma'dud yang terbilangnya di sini harus dibaca dalam bentuk mufrad dan juga dibaca nasab dan i'rabnya di sini sebagai tamyiz. Mukhalifan lil adad fil wahadat wa mutabiqan lahu fil asyarat. Angka satuannya di sini, angka satuannya harus berlawanan dari ma'dudnya di sini. Kalau misalkan ma'dudnya di sini mufrad, ma'dudnya di sini mukhalifan lil adad fil wahadat wa mutabiqan lahu fil asyarat. Kalau ma'dudnya di sini muannas, maka adatnya di sini harus muzakkar. Kalau di angka satuannya. Kalau di angka puluhannya di sini, maka harus sesuai dengan ma'dudnya. Menulahiz annal adad asyarah yukhalif al-ma'dud idza kana wahdahu asyaratu rijalin asyru nisa'in wa yuwafiquhu idza kana murakkaban. Di sini kita lihat contohnya di sini. Angka 13 sampai angka 19. Di sini karena ma'dudnya di sini faslun asalnya faslun. Faslun di sini muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Kalau kita mau sebut angka 13 sampai 19, maka ma'dudnya di sini harus bentuk mufrad dan dibaca nasab sebagai tamyiz. Adatnya bagaimana? Adatnya di sini dia harus
berlawanan sama mufrad, sama bentuk ma'dudnya. Kalau ma'dudnya di sini muzakkar, maka adad yang bentuknya satuan di sini, huruf satuannya harus berlawanan. Berarti harus mu'annas. Ada taknya. Salasata asyara. Dan asyaronya di sini dia harus, angka puluhannya di sini harus sesuai dengan ma'dudnya. Sama-sama muzakkar. Di angka puluhannya sama, ma'dudnya di sini sama-sama muzakkar. Maka salasata asyara faslan. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ya contoh ma'dudnya di sini mu'annas, maka adatnya di sini, angka satuannya di sini dia harus muzakkar. Yukhaliful ma'dud, berlawanan sama ma'dudnya di sini, yang terbilangnya di sini. Tapi kalau angka puluhannya harus yutabikul ma'dud, sesuai dengan ma'dudnya. Ini mu'annas, ini mu'annas. Tapi di angka satuannya, di angka 7-nya di sini harus berlawanan dengan ma'dudnya. Fahimtum? Ustadz berarti kalau misalkan dia mu'anas salasun asyaratun. Salasa asyrota. Salasa asyrota. Salasa asyrota. Kalau mu'anas berarti nawafiz. Nawafiza. Salasa asyrota nawafiza. Nafizatan. Karena ma'dudnya di sini harus mufrad. Kalau angka 13 sampai 19. Mufradnya kan nafizatun, ya kan? Iya. Maka kalau kita mau sebut 13 jendela, maka salasa asyrota nafizatan. Nah, iya. Fahimtum? Fahimna. Oke. Berikutnya di sini ada angka dari 20 sampai 90. Angka puluhan di sini. Ya, kalau misalkan angka ma'dudnya di sini muzakkar, atau kita coba lihat dulu di sini ya penjelasannya biar lebih enak. Kali ini kan contoh-contohnya. Biar lebih jelasnya kita masuk ke contohnya. Kita baca penjelasannya dulu di sini. Kalau di angka puluhan. Kalau angka 20 sampai 90, maka ma'dudnya di sini mufrad dan dibaca nasab. I'rabnya di sini sebagai tamyiz. Dan adatnya di sini menggunakan bentuk sigoh wahidah lil muzakkar wal muannas. Harus bentuk sigohnya di sini satu muzakkar dan muannas. Sama tetap untuk muzakkar dan muannasnya tetap satu. Karena bentuk puluhannya ini cuma ada satu kata. Kayak misalkan 20, ishruna, nggak ada ishrunatun di sini. Mau dia ma'dudnya di sini muzakkar atau ma'dudnya di sini muannas, tetap dia bilangan puluhannya di sini satu, nggak berubah. Ishruna. Kalau 20 untuk ma'dud yang muzakkar tetap ishruna. Atau 20 juga untuk ma'dud yang muannas. Dia tetap ishruna, nggak berubah. La yataghayyar. Bilangan adatnya di sini nggak berubah. Kalau 21, San? Kenapa? Kalau 21, 21. ishrun. Ini ada lagi nanti penjelasannya. Kita masuk 20 sampai 90 dulu. Nanti baru masuk ke 21 sama dua-duanya. Oke, fahimtum 20 sampai 90 ini? Insyaallah. Oke, kalau bisa dimengerti coba apa bahasa Arabnya kuda? Farosun. Kalau bahasa Arabnya 50 kuda. Apa 50? Khamsuna. Hisonan. Harus mufrad, bentuk mufrad, tapi dibaca nasab sebagai tamyiz. Farosan. Khamsuna farosan. Kalau misalkan contoh yang
muannas apa nih selain imro'atun? Kolan suatun misalkan. Kolan suatun. Misalkan kita mau menyebutkan ada 90 peci misalkan. Apa bahasa Arabnya? Tis'un. Tis'una kolan Kolan suatan. suatan. Harus tetap satu lafaz bentuk dari puluhannya. Nggak bisa dia diubah puluhannya jadi mu'annas. Mentang-mentang ma'adudnya di sini mu'annas. Nggak boleh. Tetap la yatagoyyar. Tidak berubah. Kemudian kita akan bahas yang angka 21 dan 22. Ini penjelasannya ada di bawah. Ustaz, ini layarnya masih yang di dokumen loh. Masih di dokumen ya? Oke. Maaf, sebentar. Ini sudah? Dah. Oke, angka 21, 22 ya? Iya. Ini untuk angka 21, 22, 41, 42. Pokoknya yang depannya ini 1 dan 2. Mau puluhannya itu berapapun aja. Nah, ini penjelasannya. Ya'ti al-ma'dudu mufradan mansuban ala tamyiz. Ma'dudnya di sini berupa bentuk mufrad dan dibaca nasab sebagai Tamyiz. kedudukan sebagai tamyiz. Wal adadu yutobiku al-ma'duda, dan angkanya di sini, bilangannya di sini harus sesuai, menyesuaikan dengan ma'dud. Fi juz'i al-wahadat, di angka satuannya. Kalau misalkan 1 atau 2-nya di sini dia harus sesuai dengan ma'dudnya. Kalau ma'dudnya di sini muzakkar, maka angkanya di sini juga harus muzakkar. Misalkan 21 kitab misalkan. Karena ma'dudnya di sini muzakkar, maka angka satuannya di sini harus wahidun. Wahidun. Karena ma'dudnya di sini muzakkar, maka adatnya di sini juga muzakkar. Atau 2 juga. 2 juga harus muzakkar. Wa yakunu juz'ul uqudi bisi gotin wahidatin lil muzakkari wal muannas. Dan angka puluhannya di sini tetap satu. Mau itu isyruna kayak yang tadi isyruna tetap isyruna walaupun ma'dudnya di sini muzakkar atau muannas. Oke, kita perhatikan lagi kalau ma'dudnya di sini kita mau pakai angka 21, 22 atau 41 atau 42 atau 31 atau 32 dan selainnya. Pokoknya angka depannya ini 1 atau 2. Puluhannya bebas. Mau berapa aja. Di sini ma'dudnya di sini harus mufrad. Dan juga adatnya di sini harus sesuai dengan ma'dud. Oke, poin intinya di sini. Ma'dudnya harus mufrad dan mansub sebagai tamyiz, adat, dan ma'dudnya di sini juga harus sesuai di angka satuannya. Contohnya, apa contohnya? Kalau misalkan 21 kitab, apa bahasa Arabnya? 21 kitab. Wahidun wa ishruna Kitaban. kitaban. Wahidun Wahidun wa ishruna kitaban. kitaban. Seperti itu. Kalau dua-dua berarti Ani. isnani wa ishruna kitaban. Oke, ahsan. Ismak, Baik, Ustaz. asmuk. Ismi nada. طيب أحسنت ندى. طيب نتابع إلى البحث الأخير من 23 إلى 29. Nih kita akan bahas angka dari 23 sampai 90. Sini. Kita kembali lagi ke penjelasan di bawah ya. Ini kalau angka 23 sampai 99, maka ma'dudnya di sini harus mufrad dan nasab. Ma'dudnya harus mufrad dan mansub. Wa mukhalifan lil adadi fi juz'i al wahadat. Dan angkanya di sini, angka satuannya ya, fi juz'il wahadat harus
berlawanan. Jadi kalau ma'dudnya di sini muzakkar, maka adadnya di sini harus muannas. Wa yakunu juz'ul uqudi wahidan lil muzakkari wal muannas. Dan angka puluhannya di sini tetap satu, mau itu dia 20, 30 tetap isyruna. Walaupun ma'dudnya di sini muzakkar atau muannas tetap isyruna. Kita masuk ke contohnya di sini, balik lagi ya. Sini. Kalau kita mau coba ma'dudnya di sini tiflun. Ma makna tiflun? Bayi, Bayi. Muzakkar atau muannas? tiflun muzakkar. Muzakkar, karena nggak ada tak marbutohnya ya. Oke, kalau kita mau sebut 23 misalkan. 23. Gimana nih kita nyebutinnya? Salah sun apa salah satu saya? Salah, Salah satu wa ishruna tiflan. salah satu wa ishruna tiflan. Kenapa salah satu bukan salah sun? Karena dia muzakkar. Karena ma'dudnya di sini Muzakkar. maka adatnya harus muannas. Mana? Berlawanan, nggak boleh sama. Kalau angka 23 sampai 99. Ingat, poin intinya kita lihat di ma'dudnya dulu. Kalau mau nyebutin angka, kita lihat dulu. Ma'dudnya di sini muzakkar atau muannas. Kalau udah tahu bentuk muzakkar atau muannasnya, ma'dudnya di sini muzakkar atau muannas, tinggal kita pakai rumus-rumus yang udah kita baca aja barusan. Kalau misalkan angkanya 23 sampai 99, maka adatnya di sini harus berlawanan. Salah satu ada taknya, tak marbutoh. Salah satu wa isyruna tiflan. Beda lagi sama tiflatun. Kenapa di sini contohnya kalau kita mau sebut 99 di sini tis'un wa tis'una tiflatan, bukan tis'atun wa tis'una tiflatan. Kenapa? Karena ma'dudnya muannas. Karena ma'dudnya muannas, maka adatnya di sini harus Muzakkar. ma'dud, harus berlawanan dari ma'dudnya. Sementara angka puluhannya di sini tis'una la yataghayyar, tidak berubah. Fahimtum ikhwani? Insyaallah. Hal indakum su'al atau istifsar atau ziyadah? خلاص كفي درسنا اليوم بقراءة الحمد لله. Alhamdulillahirabbil alamin. أشوف maaf ini ada beberapa peserta yang belum ini ya, belum masuk dari awal. Saya nggak lihat nih di Zoom-nya nih. Minta maaf nih, siapa nih, Azrina dan lain-lain nih. Harusnya udah masuk dari tadi nih, saya belum lihat. Jadi cuma beberapa doang tadi yang masuk ya. Iya. Jadi biar kalau misalkan ada pertemuan berikutnya lagi biar jadi catatan ya. Jadi yang mau masuk nggak usah perlu di ACC, langsung masuk aja. Amin. Wallahu a'lam. Bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Sad. Syukran. Kalau ada yang mau tanya tadi yang belum masuk bisa ini ya, chat di WhatsApp aja nggak apa-apa nanti. Maaf tadi nggak kelihatan yang di Zoom ada yang baru datang, baru masuk.